Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan faslun fi nawaqidil wudu. Sudah dibaca Ustaz Hazim? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Muqannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fi darain amin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Al-awwal al-khariju min ahadi as-sabilain illa al-mani. الثاني زوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو بنوم إلا النوم قاعدا ممكنا مقعدا. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu. Makna nawaqid di sini adalah apa yang membatalkan wudu. Dia tidak seperti zahirnya, karena kata-kata nawaqid itu secara lugah, secara bahasa itu maknanya yang mencabut dari akar-akarnya. Lah, kalau itu dia itu maknanya mencabut dari akar-akarnya, maknanya semua hal yang dilakukan dengan wudu itu akan batal semua. Maknanya semua sholat Anda sebelumnya semua akan batal karena wudu hilang dari akar-akarnya. Karena itu banyak sekali para ulama, diantaranya Al-Imam Nawawi dalam Minhaj tidak mengatakan nawaqidul wudu tak. Karena nawaqidul wudu akan ada apa? Akan ada kesan macam itu. Karena tengok ya, Anda sekarang wudu, sekarang Anda wudu pukul 12 akan batal pukul 6. Kalau itu nawaqid, maknanya dari pukul 12 wudu itu sudah tidak ada. Ketika Anda keluar angin, kentut cakapnya ya. Kentut itu akan mencabut wudu daripada akarnya. Wudu Anda yang Anda lakukan dari pukul 12 akan hilang. Sedangkan dengan wudu dari pukul 12 itu Anda melakukan banyak sekali sholat. Bahkan wudu-wudu yang sebelumnya pun akan tercabut dari akar-akarnya dengan nawaqid tadi itu. Lah ini kan tak benar. Karena itu ditafsirkan, tengok tafsirannya apa? Ai al asbab allati yantahi bi kullin minha al wudu. Sebab-sebab yang selesai dengan setiap daripada 4 ini wudu. Karena itu Minhaj mengungkapkan nawaqidul wudu ini bukan dengan nawaqidul wudu, akan tetapi asbabul hadath. Asbabul hadath. Maknanya hadas ini adalah jika ada hadas, wudu ini selesai. Anda kena mengulangi wudu lagi. Itulah makna nawaqidul wudu. Biasanya dikatakan itu adalah nawaqid ini maknanya apa-apa yang membatalkan wudu. Itu secara bahasa Melayunya macam itu memang. Tapi di dalam segi lughahnya, lughatul Arabnya, bahwasanya an-naqd itu ma yaslubu syai' min juduri. Itu namanya apa? Nawaqid. Nawaqidul wudu'i arba'atun, ada 4. Nah, ini 4 ini, sof tengok, arba'atun faqat. Maknanya tidak ada lebih daripada ini. Jadi kalau ada Habib, kalau ini apakah ini membatalkan wudu, apakah ini tidak? Sof tengok. Apakah yang dikatakan orang itu termasuk salah satu dari 4 yang ada di kitab-kitab, di semua kitab pun ada. Jadi sudah maknanya 4 ya hanya 4, tidak ada apa? Tidak ada yang kelima. So nanti ada Habib, apakah keluar darah daripada hidung termasuk membatalkan wudu? Wallahi itu apakah dari yang keempat? Habib, saya setelah wudu saya menginjak kotoran ayam. Apakah membatalkan wudu? So tengok. Apakah itu termasuk daripada 4 ini? Habib, saya ini terbuka aurat saya. Apakah termasuk 4 ini?
Wadah. Itulah makna nawaqidul wudu arba'atun, 4. Al-awwal al-khariju min ahadis sabilaini, al-khariju min ahadis sabilaini illal mani. Illal mani. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah al-kharij. Makna al-kharij adalah apapun yang keluar. Dia tidak cakap kencing dan berak macam itu atau kentut tak, tapi al-kharij, apapun yang keluar. Karena yang keluar daripada ubul dan dubur belum tentu kentut, kencing, berak tidak, tapi apapun. Karena kalau ada orang sakit boleh jadi keluar batu. Lah dengar keluar darah. Pernah tengok keluar batu. Tak pernah tengok kan ada keluar batu. Apa dibilang Indonesia, dibilang batu ginjal, dibilang. Pengen saya cakap batu garam. Batu karang ya. Subhanallah. Dari sakitnya kayak apa itu? Jadi dari dalam itu ada batu keluar. Astagfirullahaladzim. Allahumma afina ya. Allahumma afina. Al-awwal minal arba'ah khurujul kharij yakinan. So, ada kata-kata yakinan. Maknanya kalau Anda ini keluar apa tak, keluar apa tak, maknanya dia tak keluar. So, begitu pula kalau ada dia itu keluar daripada kubul wa dubur itu bukan hanya kencing dan berak, bahkan ada yang cakap walaupun dia itu kayu. Jadi berak yang keluar kayu. Itu subhanallah, ada beberapa orang kawan saya itu tertelan koin 50 sen atau 20 sen. Itu ketika berak keluarnya itu saja. Ketika dia berberak, ting, keluar apa? Koin 20 sen. Loh, apakah itu membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Habib, ini yang keluar koin. Dia tak najis, ya memang dia tak najis, tapi dia mutanajis. Tidak harus yang keluar itu najis membatalkan wudu, tidak ada kan, tapi yang membatalkan wudu adalah apapun yang keluar daripada sabilain. Daripada sabilain. Makna sabilain di sini adalah al-kubur wa dubur. Sof tengok. Wal asah anna asolata dzakari manutatun bil bauli la bil watar fayang kudul kharij al mazkur bi ayyi sifatin kana walau nahwa udin. Walau nahwa ini mal kayu. Tapi masuknya tak. Jadi Anda memasukkan kayu tak apa-apa. Bukan tak apa-apa, maknanya tidak membatalkan wudu. Dosa atau tak bukan urusan saya di sini. Karena dosa tak dosa itu urusan di bab lain. Tapi di dalam wudu, apakah memasukkan sesuatu ke, ada hadisnya kalau Anda sakit apa? Cirit apa? Tak boleh berak, sembelit, dimasukkan obat ke kubul. Apakah itu membatalkan wudu? Itu tidak keluar, tapi masuk. Tidak membatalkan wudu. Kadang yang membatalkan wudu hanya keluar saja. Apapun yang keluar min ahadis sabilaini, daripada ahadis sabilaini. Banyak sekali hal-hal yang keluar ini. Ada yang dibilang ada tuh maksud kalau orang sakit apa namanya itu. Bukan tak boleh kencing. Jadi Imam Syafi'i sakit itu. Jadi bawasir ya. Itu kalau bawasir, maaf ya, apa namanya, dubur itu akan macam keluar sedikit. Akan kalau sudah parah itu, kalau sudah parah, itu membatalkan wudu. Itu membatalkan. Oke. Kecuali apapun yang keluar daripada kubul wa dubur ini, apapun itu akan membatalkan wudu kecuali mani. Mani keluar dari kubul akan tapi tidak membatalkan wudu. Karena ada sebuah kaidah mengatakan ma aujaba a'dhamal amraini bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umum. Apa, saya ulangi lagi? Ma aujaba a'dhamal amraini bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umum. Pernah dengar kaidah ini? Kenapa tak tulis?
Tulis. Hah? Hah? Tak. Tak boleh nak tangkap. Oke, saya tulis. tolong ambilkan itu saudara. Ma aujaba. Besar. Apa saja yang menyebabkan aqdhamul amraini? Kalau ada dua hal itu menyebabkan salah satu dari keduanya yang paling teruk. Maka kalau dia menyebabkan salah satu dari dua hal yang paling teruk, maka dia tidak menyebabkan yang tak teruk. Contohnya apa? Tengok. Apapun yang keluar daripada sabilen itu kalau tak mewajibkan wudhu ya mewajibkan mandi lah. Mani itu mewajibkan mandi. Mani itu mewajibkan mandi. Yang mana mandi itu lebih teruk daripada wudhu. So apapun yang menyebabkan aqdhamul amrain, salah satu hal yang paling besar dari antara dua hal, bikhususihi ay bikhususi kaunihi maniyan, maka dia tidak menyebabkan hal yang tak teruk bi umumi kaunihi kharijan. Karena mani juga keluar daripada dua sabilen. Satu dari dua sabil, sedangkan yang membatalkan wudhu adalah apapun yang keluar daripada sabilen. Mani juga keluar daripada sabilen. Tapi kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena dia menyebabkan sesuatu yang lebih teruk daripada wudhu. Apa itu? Mandi. Begitu pula kaidah ini juga ada di zanil muhson. Di zanil muhson. Karena zanil muhson ini orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka dia akan dirajam. Dia akan dirajam. Wadah. Kenapa dia dirajam? Li khususi kaunihi muhsonan. Li khususi kaunihi, karena dia sudah menikah. Tapi apakah juga dia wajib untuk dicambuk 100 kali? Kemudian dia apa namanya? Dirajam. Kenapa? Karena dia itu berzina. Karena orang yang berzina dan dia tidak menikah, masih belum menikah, dia kena cambuk 100 kali. Ini adu jalda. Buat takdibu amin. Dia diasingkan 1 tahun dari kota tempat dia berzina. So, tengok. Apakah harus orang yang berzani muhson itu dicambuk dahulu, diasingkan, kemudian dirajam? Atau dia cuma dirajam saja? Dia tidak dicambuk kemudian diasingkan baru dirajam. Tak, dia hanya dirajam. Kenapa? Karena zanil muhson. Karena hukum batu zina ada 2. Hukuman zina ada 2. Imma dia itu dicambuk 100 kali, imma dia itu dirajam. Mana yang lebih teruk, Fatih? Dirajam sampai mati. Dicambuk sekali belum tentu mati ada. Tapi dirajam Anda pasti mati. Sedangkan kalau maknanya rajam lebih teruk daripada hukuman cambuk ini. Dan zina, orang yang sudah pernah menikah dan dia berzina, dia wajib untuk dirajam. Yang mana rajam itu lebih satu hal yang paling teruk di antara 2 hal. Bikhususi kaunihi muhsonan. Karena dia itu muhson, maka dia tidak menyebabkan sesuatu yang lebih ringan daripada zina, daripada rajam, yaitu apa namanya, cambuk 100 kali. Kenapa? Karena al-zanil muhson yujibu aqdhamal amraini bikhususi. Sama halnya dengan mani. Mani itu menyebabkan mandi. Selama dia menyebabkan mandi, maka dia tidak menyebabkan wudhu. Mana boleh, Habib? Apakah ada surah bagaimana seseorang itu keluar mani tapi tidak batal wudhu? Ada. Kalau dia tidur memakin seperti ini.
Bangun-bangun sudah mimpi basah. Bangun-bangun sudah mimpi basah. Maka ketika itu dia tidak akan batal wudunya. Berbeza, ada beberapa surah. Terus apa gunanya Habib? Apa gunanya orang punya hadas besar tapi dia punya wudu? Apa gunanya? Ada kalau orang tiba-tiba cakap, barang siapa yang punya wudu saya beri 10.000 ringgit, dia dapat. Karena dia punya wudu. Walaupun apa yang diharamkan untuk hadas besar lebih banyak daripada apa yang diharamkan oleh hadas kecil. Itu saja faedahnya. Illal maniya, sof tengok. Ai maniyu syakhs nafsihi wahdahu al kharij awwal marrah. Ini penting sekali, ini adalah kuyun. Bahwasanya yang tidak membatalkan wudu adalah maniyu syakhs nafsuhu, adalah mani dia sendiri. Mani dia sendiri, bukan mani orang lain. Dan hanya mani dia sendiri saja, tidak bercampur dengan mani orang lain. Yang keluar pertama kali, macam mana Habib? Apakah mungkin orang itu keluar dari kemaluannya mani, bukan mani dia? Mungkin itu perempuan. Itu perempuan itu kalau sudah berjima, setelah berjima, maninya laki-laki itu boleh keluar daripada kemaluannya. So, ketika itu mani itu tidak menyebabkan hadas besar, tapi menyebabkan hadas kecil. Ketika itu mani itu karena dia bukan maniyu syakhs nafsihi, bal maniyu ghairihi, maniyu ghairihi. Awal marrah itu junub. Awal marrah itu ada beberapa mani itu yang keluarnya bukan awal marrah. Jadi sudah keluar gitu ya. Oke. Kemudian setelah beberapa lama keluar lagi sikit, sisa yang pertama. Sisa yang pertama itu tidak menyebabkan bukan batal wudu, tidak menyebabkan hadas besar. Tapi menyebabkan batal wudu. Karena itu disunahkan kalau setelah jima kencing dahulu. Setelah jima kencing dahulu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena kalau perempuan itu setelah jima tak kencing, sperma laki-laki itu boleh masuk ke tempat kencingnya. Bakteri-bakteri itu boleh masuk ke tempat kencingnya. Nanti itu boleh menyebabkan sakit, infeksi saluran kencing. Kalau di Indonesia ada ketemu. Laki-laki pun macam itu. Jangan mandi junub kecuali setelah kencing. Setelah kencing baru mandi junub, agar sisa-sisa mani itu keluar. Berbeza dengan haid dan nifas. Haid dan nifas itu selain menyebabkan hadas besar, dia juga menyebabkan hadas kecil. Kenapa? Berbeza, jangan disamakan dengan mani. Karena haid dan nifas itu darah, dan darah itu najis. Mani itu suci. Karena itu apa yang disebabkan oleh haid dan nifas lebih banyak daripada yang disebabkan oleh mani. Kenapa? Ligholadihima katanya. Sof tengah. Amma law kharaja minhu maniyyu ghairihi malau ma'a manihi aw maniyyu nafsihi wahdahu tsaniyan fayantaqidul wudu. Atau mani yang kedua keluar, maka mani itu bukan membatalkan hadas besar, tapi membuat hadas kecil. Terus biasanya wanita itu karena itu kan harus kencing dahulu. Sekarang dia berjima. Setelah dia berjima, dia mandi. Setelah mandi, maninya keluar lagi. Itu mani apa? Itu mani apa? Hah? Itu mani sisa. Oke. Itulah yang namanya al-kharij daripada yang awal. Al-kharij min ahadis sabilaini illal mani, kecuali mani.
Ini khilaf, ada beberapa ulama seperti Imam Abu Hanifah mengatakan mani itu tak suci tapi najis. Tapi najis. Syafi'iyah tak, mani ini suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad karramna bani Adam. Kami sudah memuliakan manusia. Macam mana memuliakan manusia dengan menciptakannya dari sesuatu yang najis? Macam takut lah. Kalau memang itu kalau memang manusia itu mulia, mestinya penciptaan sesuatu yang suci. Wallahi ana fihi khilaf tawil. Oke lah, kalau memang dia suci, minimal dia mutanajis. Karena tempat keluarnya sama. Kencing dan mani sama. Oh tidak Habib, jalurnya mani bukan jalurnya kencing. Oke, tapi di ujungnya sama lubangnya sama. Wallahu alam. Saya subhanallah, ra'yul ahnaf fihi wajhani. Syafi'iyah cakap bukan, tolak ukur bukan di dalam tapi di luar. Karena mafid dakhil ghairu mu'tabar. Karena itu kan kita ini ketika ada darah dalam diri kita, tak ada yang cakap kalau kita tak sah karena kita bawa najis, tak. Karena semua darah kita ada di dalam. Kalau sudah keluar bisa lagi urusannya. Ijabah so. Atani zawalul akli bijununin au sukrin au igma'in illan nauma qaidan mumakkinan makadahu. Yang kedua, di antara hal-hal yang membatalkan wudu adalah zawalul akli. Hilangnya akal. Mutlaku zawalil akli, apapun yang menyebabkan akal itu hilang. Akal itu hilang, bijunun au ini, itu semuanya hanya hal-hal yang menghilangkan akal. Bukan hanya dengan itu. Mungkin kalau ada cara-cara, kalau ada orang ghaibubah, orang di ICU itu kan tak sadar kan, itu juga termasuk zawalul akal. So tengok au annal murad zawalut tamyiz imma birtifa'il akal bijunun. Maknanya kalau sudah junun itu akalnya itu hilang. So, ada definisi junun ini penting. Antum kena hafal hal-hal seperti ini karena penting. So, maradun yuzilu syu'ura minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakah fil a'dha wa la yajuzu 'alal anbiya. Apa itu junun? Semua sakit. Junun itu sakit, Anda kena obati. Sakit yang mana sakit itu yuzilu syu'ur, menghilangkan rasa. Maknanya kalau Anda gila, Anda tak akan punya perasaan. Ada lagu di Indonesia, wong gendeng iku bebas. Maknanya orang gila itu free. Anda nak buat apa? Free. Anda nak bogel pun free. Berbeda kalau Anda tak gila. Anda tak free. Saya tengok ada orang gila ambil barang-barang makan. Tak ada orang malah gila. Maradun yuzilu syu'ura minal qalbi, daripada hati ma'a baqa'il quwwati wal harakah. Gila ini walaupun menghilangkan perasaan dari hati, akan tetapi tetap quwwah wal harakah tetap ada. Quwwah wal harakah fil a'dha. Di dalam orang-orang gila tetap kuat, orang gila tetap kuat. Wala yajuzu 'alal anbiya, dan gila itu tidak diperbolehkan untuk para nabi. Macam mana nabi itu gila? Tak boleh. Zawalul akli bijununin au sukrin au igma'in. Dibilang sini walau mumakkinan, walau junun wa sukr ini ada orang orang mabuk macam ini. Mumakkinan maka ada minal arab. Atau dengan tidur. Tengok apa itu igma? Apa itu igma? Di definisi ini basic di dalam fikih. Anda kena hafal ini. Maradun yuzilu syu'ur minal qalb ma'a futuril a'dha. Yang namanya igma itu adalah sebuah sakit yang mana sakit itu menghilangkan perasaan daripada hati plus futuril a'dha. Apa namanya? Anggota tubuh ini futur. Futur ini apa? Lemah. Berbeda dengan gila. Gila itu a'dhanya itu kuat.
Apa itu syukur? Khobalun fil akli ma'a tarabin wa ikhtilali nutqin. Yang namanya mabuk itu adalah khobal. Khobal ini kebodohan atau penutupan di dalam akal. Ma'a tarab. Tarab itu senang. Orang mabuk itu kan senang kan, menyanyi. Saya belum pernah mabuk, tapi saya tengok orang-orang yang mabuk semacam itu. Wakhtilali nutkin. Kalau cakap salah-salah. Ya, cakap apa ini? Ada lagi yang mengatakan bahwasanya yakhtallu kalamuhul mandum wa yankashifu sirruhul maktum. Dibilang orang-orang gila itu adalah sebuah sakit yang ada di akal yang dengan sebabnya yakhtallu kalamuhul mandum. Kalamnya yang biasa itu mandum, saya kan macam kalam saya sekarang ini kan tertib kan? Antara mandum maknanya tersusun. Orang gila tak tersusun. Wayan kasyifu sirruhul maktum. Kalau sudah mabuk, rahasianya boleh terbuka semua. Itu namanya syukur. Dan syukur itu membatalkan wudu. Yang terakhir adalah an-naum. Apaan? An-naum itu adalah tidur. Banyak hal-hal yang lain ya, misalnya di antaranya contoh hilangnya akal itu apa itu namanya? Sorak. Apa? Ayan orang bilang. Keluar. Sawan cakapnya ya. Orang Indonesia cakapnya ayan, bukan sawan. Ayan. Itu benar, saya punya kawan ayan. Iya, bui. Saya punya kawan ayan. Dia tak sadar. Tergigit lidah. Iya, tergigit lidah. Saya punya kawan ayan macam itu. Ya sudah, dia tiba-tiba ketika datang ayan itu dia tak sadar. Dia tak sadar. Saya di mana? Setelah sadar, kenapa saya di sini? Macam itu. Ayan. Yang yakhtallu kalamuhul mandum tadi untuk gila ke? Untuk syukur. Untuk mabuk. Di rumah ni kita nak terjemah apa? Pingsan. Igma ini pingsan. Wan naum apa? Istirkha'u a'sobid dimag bisababi rutubatil abkhirah as-sa'idah minal ma'idah. An-naum itu adalah istirkha. Istirkha ini relax. Orang-orang biasanya di istirkhi, relax. Relaxnya a'sob ini adalah saraf. Saraf otak. Sebabnya apa? Rutubatil abkhirah as-sa'idah. Sebab lembab abkhirah. Apa? Abkhirah itu uap. Jadi ini kalau kenyang ada macam uap naik ke otak, otaknya sarafnya relax, dia tidur. Dia tidur. Dan ini hanya yang naum ini hanya untuk manusia biasa saja. Akan tetapi Nabi tidak batal dengan tidur. Karena Nabi itu kalau tidur, yang tidur hanya matanya saja, hatinya tidak tidur. Tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Wa qalbuhu la yanam. Kenapa? Dibilang li annahu yukhillu bihawasihimud dhahirah dunal batinah. Begitu pula igma. Igma itu hanya hawasim ad-dhahirah saja. Panca indera mereka yang zahir akan rusak, akan terganggu sebab pingsan. Tapi panca batin mereka, indera batin mereka tidak akan terganggu. Karena itu igma dan tidur membatalkan orang biasa, tapi tidak membatalkan Nabi. Zawalul akli bijununin au sukrin au igma'in au binaumin illa nauma qaidan mumakkinan maq'adahu. Kecuali tidur yang qaid, duduk, mumakkinan maq'adahu. Makna mumakkinan maq'adahu ininya apa namanya ini di Melayu? Papan punggung dan tempat duduknya itu, antara papan punggung dan tempat duduknya itu tidak ada apa namanya? Ruang. Tidak ada ruang. Kenapa? Karena ketika itu possibility untuk keluar angin itu tidak ada.
selama tidak ada possibility untuk keluar angin, maka tidur tidak akan membatalkan wudu. Karena kenapa? Karena para sahabat ketika itu pernah tidur, pernah sholat subuh, kemudian untuk menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tak datang, para sahabat tidur sampai kepalanya itu menyentuh bumi. Kemudian ketika komat, mereka langsung bangun tanpa berwudu. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan itu boleh terjadi seperti itu karena tidur mereka itu mumakkinan makadahu minal ard. Anda belum pernah pesantren ya? Pernah pesantren? Pondok? Pernah masuk pondok? Belum pernah masuk pondok. Dulu ketika saya di pondok, ketika subuh kan sebelum subuh, saya tidur macam ini, menunggu subuh karena memang penat. Emang penat. Yang penting antara papan punggungnya, kalau Indonesia cakap pantatnya, itu antara pantat dan tempat duduk tidak ada ruang, walaupun tidak di bumi, walaupun di kursi atau dabah, walaupun mungkin di mana namanya di kereta, tapi dia harus duduk. Ada orang biasanya, Habib, macam mana kalau begini? Dia macam ini, kemudian saya tidur, pantat saya macam ini. Wallah, tidak itu so. Terus macam mana, Habib? Saya ini, terus ininya saya letak sini. Boleh apa tidak? Saya sumbat saja. Harus qaidan mumakkinan mak'adahu. Di dalam Safinatun Najah ditambahi minal ardi. Minal ardi itu bukan qaid, akan tetapi libayanil waqi'. Karena itu siapa Bushra Karim mengatakan min makarrihi ka ardin wa dhuhri dabatin walau sa'irah. Walaupun keretanya itu atau dabahnya ini berjalan, karena tidak ada tolak ukur berjalan. Yang penting antara papan punggung dan kursi itu tidak ada ruang. Kenapa? Karena kalau ada ruang, possibility untuk keluar angin itu jadi besar. Besar. Oke. Karena tolak ukurnya itu antara kursi dan papan punggung itu harus tidak ada ruang, maka tidak diperbolehkan itu untuk orang yang sangat gemuk. Macam sumu kan terlalu gemuk kan, ketika walaupun dia tidur mumakkinan mak'adahu minal ard tetap batal. Atau dia sangat kurus sehingga terkena angin pun tertiup dia. Akhirnya dia sangat kurus dan dia tidur mumakkin mak'adahu minal ard. Akan tetapi antara papan punggung dan kursi ini ada ruang. Kenapa? Karena dia terlalu kurus. Begitu pula labud harus ketika dia bangun, dia tetap di dalam posisinya. Dia tidur macam ini. Bangun sudah, kenapa saya macam ini? Harus ketika bangun harus sama posisinya ketika tidur. Dibilang walau muhtabian wa intola. Walau muhtabian, muhtabi ini dibilang kursiul arad yang macam ini. Biasanya ada orang-orang yang tidur. Ngajar itu pernah tengok? Ada di sini dijual banyak. Dibilang habwah. Habwah namanya, saya cuma sering pakai. Saya tak pernah pakai, saya tak boleh. Saya pernah pakai, cuma saya tak terasa selisa lah. Karena memang bukan adatnya orang Indonesia, walau orang Melayu, walau orang apa? Walau orang Nusantara habwah itu. Tapi di Arab ada. Jadi ada macam kain bulat. Anda buat macam ini. Ambilkan saya punya sorban. Saya punya sorban, saya ambil. Biar tak nemu. Kalau jatuh? Tak selalunya orang tak tidur. Habwah itu macam ini. Ini dijual, ada di beberapa ini sorban. Dia macam ini.
Al-Karimah sudah pakai. Apa? Al-Karimah sudah pakai. Macam ini nanti. Sedang kan? Ini namanya apa? Habbu. Habwah. Dibilang walaupun dia itu duduknya muhtabian. Sedap juga ternyata ya macam ini. Muhtabian. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan bagaimana cara dia duduk, akan tetapi yang penting papan punggung tetap ada. Ini dibilang orang-orang cakapnya kursiul Arab. Kursi. Apa? Dibilang kursiul, Arab. kursinya orang-orang Arab. Arab susah. Ada beberapa masalah di sini, ada beberapa masalah. Kalau apa namanya? Kalau ada orang yang ada tidur muhtabi, kemudian ada orang sikoh cakapi tapi ada kentut, apakah batal apa tidak? Itu semuanya Anda boleh baca di syarah sendiri. Au nauman illan nauma qaidan mumakkinan mak adahu. Atalis iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ati. Oke, yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ah. Bertemunya dua kulit ar-rajuli wal mar'ah, laki-laki dan perempuan. Dia bukan perempuan sahaja, bukan laki-laki sahaja, bukan bundan dan bundan, akan tetapi laki-laki dan perempuan. Iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ah di semua bagian. Bukan harus di kemaluan, akan tetapi di semua bagian, tidak peduli dengan apa-apa saja. Maknanya di semua bagian, walaupun di mana itu namanya, di punggung tangan, kecuali gigi, kuku dan rambut, tak apa-apa. Jadi Anda punya istri, Anda sentuh giginya, atau sentuh rambutnya, atau sentuh kukunya. Kenapa? Karena tiga ini bukan tempat untuk menikmati. Tapi wallah, rambut itu fihi syai' ya. Rambut fihi syai'. Dulu saya ada kawan saya dari Amerika cakap, macam mana rambut tidak membuat laki-laki itu bernafsu? Anda belum menikah. Anda belum menikah. Rambut itu boleh membuat laki-laki horny, dibilang. Orang yang sudah menikah akan tahu itu. Anda belum menikah kan? Belum. Tapi alal mu'tamad tiga ini, rambut, kuku dan gigi, itu tidak membuat kalau menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Selain itu akan membatalkan wudu, sengaja atau tak sengaja. Dan dua-duanya batal. Ini adalah pendapat mu'tamad Imam Syafi'i, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman aula mastumun nisa, atau la masa yulamisu, maknanya saling menyentuh. Ada kata-kata fa'ala yufa'ilu yang maknanya apa? Bukan mutaaddi, saling. Maknanya la masa yulamisu, saling. Intinya saling itu bukan hanya yang menyentuh, akan tetapi yang disentuh pun juga batal. Kenapa? Karena yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama seronoknya. Anda menyentuh wanita, senang kan? Senang. Wanita pun disentuh juga senang. Oh, saya tak senang disentuh suami saya. Bohong. Dusta. Mereka juga senang kalau tak disentuh, malah merajuk. Betul tak Ustaz Zaman? Nah, disentuh ya semang macam itu. Maknanya yang menyentuh laki suami ketika menyentuh istri senang, istri pun disentuh suami juga. Begitu pula sebaliknya, kalau istri menyentuh suami, istri juga senang, suami pun juga senang. Karena dua-duanya sama-sama senang, maka dua-duanya juga batal. Walaupun istrinya tak nak disentuh, tapi kalau disentuh senang juga, sama saja. Itu pendapat terkuat. Akan tetapi ada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan yang taqidullah dunal malbus. Wa fi qaulin fil minhaj yang taqidullah dunal malbus. Ada pendapat mengatakan yang batal yang menyentuh, bukan yang disentuh. Masalahnya kalau tersentuh
tolak ukur yang menyentuh dan yang disentuh itu macam mana? Saya tak tahu. Itu pendapat, itu tak kuat. Aula mastumun bisa. Nah, kenapa? Karena yang namanya menyentuh akan membangkitkan syahwat, nafsu. Nah, akhirnya maknanya wanita ini bukan wanita, tapi menyentuh wanita yang membangkitkan nafsu. Karena itu menyentuh mahram tak batal. Karena menyentuh mahram tidak membangkitkan nafsu. Menyentuh membangkitkan nafsu. Nanti Anda akan belajar di fikih, di usul fikih bab illah namanya hal yajuzu an yaudat ta'lil ila nasi bit takhsis. Nasnya kan nisa, ilahnya apa? Itharatus syahwah. Akhirnya ilah itu membuat nas menjadi khusus. Bukan mutlakun nisa, an-nisa al-khusus wa huwa ghairil maharim. Akhirnya padahal kata-kata nisa kan am. Kata-kata wanita itu umum mencakup semua wanita. Mahram pun wanita tak? Wanita. Tapi kenapa Anda men-exceptionkan mahram dari kata-kata wanita? Karena ilahnya, sebabnya menyentuh wanita adalah adanya nafsu dan syahwat dan mahram tak ada nafsu. Karena itu ia juzu audul illah ala nasi bit takhsis. Bit takhsis itu adalah masail muayyanah di dalam bab usul fikih. Iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ati wa yantakidul lamis wal malmus. Ini alal mu'tamad. Ya juzu apa tadi? Ya juzu audul illah ala nasi bit takhsis. Kes dia yang ni tadi. Salah contohnya itu. Contohnya banyak contoh-contoh yang lain. Cuma yang paling wadih contohnya itu di dalam kitab usul fikih pun dicontohkan itu. Itu juga. Yantakidul lamis wal malmus. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada pendapat yang mengatakan yantakidul lamis dunal malmus. Wa yantakidul lamis wal malmus. Ada sedikit nanti kejap lagi yang nomor 4 ini emas. Coba yang akan datang Fatih, boleh tak? Coba tengok ada perbezaan antara emas sama lames. Ada 7. Boleh tengok, boleh cari. Coba minggu depan cari apa perbezaan emas dan lames. Di kitab-kitab banyak. Saya beri bocoran di apa itu namanya, apa kitab yang punyanya Al-Kaf itu? Takrirat Sadidah. Takrirat Sadidah. Kitab Takrirat Sadidah tahu? Takrirat Sadidah, tengok nanti cari tahu siapa Takrirat Sadidah. Di situ ada 7 atau 8 perbedaan antara emas dan al-lamas. So tengok. Wa yantakidul lamis dunal malmus wala yanqudu shaghirun aw shaghiratun la yustaha. Dan tidak membatalkan kalau kita menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki yang masih kecil. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah syahwat. Sedangkan anak kecil yang masih umur 5 bulan, 1 tahun, kita gemas, comel, kita tak nafsu, tapi kita sayang saja. Ilah tu boleh berubah. Tak boleh. Maksudnya bukan ilah tu berubah, tapi uruf pada ilah. Maksudnya tidak boleh berubah. Yang tolak ukur adalah ilah boleh berubah kalau ilahnya itu uruf. Tapi kalau ilahnya itu bukan uruf, dia tak boleh berubah. Contoh macam dia cakap yang budak kecil ya. Untuk dulu macam tak ada, tapi sekarang ni tolak ukurnya mustahil ini bukan siapa? Orang yang muktadil dan orang yang sehat. Bukan orang sakit. Ada sekarang penyakit suka sama anak kecil. Namanya pedofil. Tapi itu sedikit saja. Itu mungkin dari 1000 orang 1 saja, atau mungkin lebih sedikit lagi. Memang ada semacam itu. Tapi itu sangat-sangat apa? Jarang. Apakah kita tolak ukur dengan laki-laki seperti itu? Tak akan, tapi laki-laki yang normal. Kira-kira kalau ada laki-laki normal, tengok budak umur 2 tahun, nafsu tak? Tak nafsu. Comel, bukan kita pingin apa? Kita pingin apa?
buat macam ini cubit-cubit pipi. Oke, 5 tahun Habib masihlah. 15 tahun Habib jangan berbahaya. 15 tahun berbahaya. Ada orang 15 tahun nak buka baju depan anta, lari anta. Macam mana nak buka baju depan saya? Wadah Ustaz. Wala yang kudu soghirun au soghiratun la yustahad, dan tidak batal, tidak membatalkan wudu laki-laki kecil atau perempuan kecil yang masih tidak bernafsu. Ghaliban lidawit tiba isalimah, itulah yang namanya secara majoriti lidawit tiba isalimah. Tolak ukurnya bukan apa Ustaz Zaman, lidawit tiba isalimah. Dikatakan macam mana tiba isalimah itu? Laki-laki macam Imam Syafi'i, perempuan macam Sayyidah Sofiyah, gurunya Imam Syafi'i. Susah lagi. Macam mana? Kita bilang orang-orang normal lah. Saya cakap orang-orang normal. Itu luar biasa. Saya kira orang-orang normal macam mana. Dan saya tengok loh ya, saya tengok. Kita boleh tahu. Kalau kita normal kita boleh tahu. Wanita-wanita, ada beberapa wanita ini, maaf ya, dadanya sudah timbul. Dadanya sudah timbul. Walaupun kecil. Umur itu tidak ada kaitannya. Karena boleh jadi umurnya kecil tapi cepat matang. 10 tahun tapi sudah dahsyat nih. Saya pernah tengok orang umur 11 tahun. Anda tengok macam high school. Karena itu tolak ukur bukan dengan umur, akan tetapi dengan tubuh itu macam mana. Tubuh itu macam mana? Kira-kira ini kalau berdekatan dengan saya ada apa? Bulu ini. Itu sudah maknanya wanita ini sudah yustaha. Wanita pun semacam itu. Kalau tengok laki-laki ada semacam mailul qalbi. Kalau ada mailul qalbi, macam ada wanita ini tertarik dengan laki-laki itu, maknanya itu sudah yustaha, sudah matang. Wa sya'run wa sinnun wa dhufur, maknanya sya'run apa namanya, rambut, gigi dan kuku tidak membatalkan wudu. Begitu pula wa mahromun binasabin au radha'in au musahharah. Begitu pula yang tidak membatalkan wudu. Habib, kalau menyentuh lidah macam mana? Saya ulangi lagi. Wa sya'run wa sinnun wa dhufur. Apakah termasuk dari 3 ini lidah? Tidak, ya sudah, kenapa tanya? Kenapa? Tanya. Habib, kalau hidung wa sya'run wa sinnun wa dhufur. Sudah 3 ini, fuqaha ini menyebutkan 3, 4 itu bukan apa? Ya ada apa? Ada sebabnya. Wa mahromun binasabin aw radha'in aw musahharah, dan di antara wanita-wanita yang tidak membatalkan wudu adalah wanita yang dia itu mahram kita dengan nasab, radha', susuan, musahharah. Ada 18, 19, tapi yang satunya itu bukan mahram mu'abbad. Namanya bukan musahharah bil jama'. Contohnya adik istri, kakak istri, makcik istri. Nah, bila-bila ada makcik istri kita lebih cantik daripada istri kita. Tengok. Macam mana? Ada. Beberapa case ada, atau makcik istri kita lebih muda daripada istri kita. Ada beberapa orang, keponakan dia, anak buah dia lebih tua daripada dia. Saya pernah 1 kali bertemu dengan itu. Dia lebih cantik pula, lebih cantik makciknya daripada istri dia. Saya dengan anak buah saya 1 kelas. Nah, ada kemungkinan pasal possibility hal itu ada. Itu adalah mahromiyah bil jama'. Maknanya Anda dan makcik Anda dan makcik istri Anda, bukan makcik Anda, makcik istri Anda itu bukan mahram. Cuma makcik istri Anda tidak boleh menjadi istri Anda yang kedua. Begitu pula saudari istri Anda tidak boleh menjadi istri yang kedua. Tapi kalau Anda sentuh, batal. Kenapa itu namanya bil jama'? Dia bukan muharramah
dia bukan muharramah mu'abbadah. Tapi selama Anda masih menikah dengan istri Anda tidak boleh menikahi makciknya atau saudaranya. Musaharah ini macam mana? Musaharah ini hanya beberapa yang 4. Emak istri Anda. Emak istri Anda, 1. Yang kedua, anak perempuan istri Anda. Bukan anak Anda, anak tiri. Yang kedua, istri anak Anda. Paham istri anak Anda ya? Istri ayah Anda. Bukan emak Anda. Mak diri ya. Ayo. Walaupun sudah dicerai. Semua ini semua dicerai. Emak istri Anda, walaupun Anda bercerai dengan istri Anda tetap mahram. Istri ayah Anda, walaupun ayah Anda sudah bercerai dengan istrinya tetap. Anak istri Anda, walaupun Anda sudah bercerai, mahram. Istri anak Anda, walaupun anak Anda sudah bercerai dengan istrinya tetap mahram. Karena untuk mahromiyah mu'abbadah. Berbeza dengan Anda dan makcik istri Anda. Oh, berbeza. Itu istilahnya apa? Kalau yang makcik istri. Mahromiyah bil jama' dibilang. Mahram. Di sini bab ini tak ada, itu ada di bab khusus. Di bab khusus di bab pernikahan. Musaharah ini bab ya. Ma istri dan anak istri ini walaupun mak istri, nenek istri, moying semuanya itu mahram. Anak istri, cucu istri, cicit istri, cucut, cecet semuanya mahram. Semuanya mahram. Nanti di sini tak ada bab maharim, tak ada. Semua maharim itu ada 19. 7 nasab, 7 rodok, 14, 4 musaharah, 18. Dan 18 ini mu'abbad. 14 ini mu'abbad ditambah 1 bil jama' 19. Tapi yang bil jama' ini dia bukan mu'abbad, dia mu'aqqab. Ya, mu'aqqab. Nanti bila Anda bercerai dengan istri Anda boleh menikahi saudarinya atau makciknya. Kalau Anda tega tak apa. Kalau Anda tega tak apa, macam tak ada perempuan lain saja. dunia Allah dunia. Cinta. Tak apa. Apa? Perang. Oke, ada beberapa wanita itu diharamkan untuk kita, tapi bukan sebab 3 ini. Contohnya di sini wanita yang haram untuk kita nikahi karena dia itu berbeza agama dengan kita. Wanita-wanita Nasraniyah. Dia haram untuk kita, muharram, tapi dia bukan muharram mu'abbadah. Bukan muharram mu'abbadah. Maknanya ketika dia masuk Islam, dia mu'alaf, kita boleh nikahi. Li'an, nanti ada bab namanya li'an. Li'an itu sudah dia haram, tapi kalau kita sentuh tetap batal. Atau watak syubhah, atau zaujatul anbiya. Bukankah zaujatul anbiya itu ummahatul mukminin? Apa makna ummahatul mukminin? Makna ummahatul mukminin ini adalah ibu kita dari seorang mukmin. Maknanya dia sudah macam ibu kita, tidak boleh kita nikahi. Tapi kalau tersentuh batal. Itu namanya ummahatul mukminin. Yang keempat adalah masu kubulil adami. Wahalakatu duburihi bibatinil kaffi wal asabi. Mas adalah menyentuh. Dan menyentuh berbeza dengan lamas. Menyentuh itu harus dengan tapak tangan atau dengan tapak jari. Bukan dengan sisi ini atau dengan ini. Menyentuh kemaluan dengan macam ini tak batal. Berbeza kalau Anda menyentuh wanita dengan ini, batal. Itu suatu perbezanya antara mas dan lamas. Perbezaan antara mas dan lamas, satunya kalau
lames itu dengan kulit manapun boleh, tapi kalau emas harus dengan telapak tangan. Sini tak apa-apa. Jadi kalau ada orang kencing macam ini, batal apa tak? Batal. Dia kencing. Enggak. Kita tuh proses sih. Waduh, Ustaz. Kalau dia pegang macam ini tak batal, tapi kalau dia kencing macam ini batal apa tak? Batal, jelas batal. Ada ya. Dulu Ustaz saya macam itu. Kalau kencing macam ini tak batal. Kenapa saja kencing? Masuk kubulil adami, menyentuh kubul. Bukan hanya kubul, begitu pula dubur. Dubur itu halakoh yang macam ada keriput-keriputnya itu. Paham? Lubangnya bulatannya itu saja. Bahasa sains Ines. Hah? Ya sudah itu. Oke. Dan harus adami. Adami maknanya Anda menyentuh kemaluan hewan tak? Apa-apa ada tengok kuda, Masya Allah besar sangat. Batal apa tak? Hah? Tak batal. Kubulil adami, walaupun dia itu kecil, walaupun masih kecil, masih umur 1 tahun, Anda menyentuh kemaluannya, batal. Atau dia sudah mati, atau terpotong. Wih, alamak, ada kemaluan. Batal. Masuk kubulil adami wa halaqati duburihi bibatinil kaffi. Ini bibatinil kaffi. Wa batinil asobi. Ini wala yantakidul mamsus. Dan ketika Anda menyentuh, yang batal hanya yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Macam mana? Iya, bila Anda menyentuh kemaluan, bukan kemaluan Anda, kemaluan orang lain. Yang disentuh kemaluannya tidak batal, tapi yang menyentuh batal. Itu juga salah satu perbedaan antara emas dan lames. Yang ketiga itu yang disentuh dan menyentuh batal. Tapi ini yang menyentuh dan disentuh batal. Wa yang kudu farjul mayyit wasokir, begitu pula batal kalau Anda menyentuh kemaluan mayit sogir. Mayit, ada orang memandikan mayit, menyentuh kemaluannya mayit, bukan mayitnya yang batal, tapi yang menyentuh batal. Wasogir, wasogir, dan anak kecil. Ada anak kecil, mungkin ada orang mandiin anak kecil, menyentuh kemaluannya, batal. Wa mahallul jabbi, maknanya kalau ada kemaluan kepotong, kan sudah habis kan kemaluan kepotong semua. Anda menyentuh tempat yang terpotong itu juga batal. Wa dzakaril maktu, Anda tengok di tengah jalan ada zakar. Zakar, Masya Allah, batal. Saya nak letak di poket saya, tetap batal. Itu kalau dakar manusia. Kalau Anda tengok di tengah jalan dakar kambing atau dakar sapi, tak batal. Wa dzakaril maktu wala yang kudu farjul bahimah, dan tidak membatalkan kalau Anda menyentuh farjul bahimah. Idla yustaha tob'an, yani karena biasanya yang namanya hewan itu, walaupun hewan tak ada yang pakai baju. Tak ada yang pakai baju. Pernah tengok pakai baju? Hah? Dipakai kan. Tapi ada pernah hewan, saya nak pakai baju malu, saya bogel, tak pakai baju. Perasaan kambing juga bogel terus, sapi juga bogel terus. Ada nafsu dia sapi tak pakai baju. Karena yang namanya hewan itu la yustaha tobat. Tapi ada Habib, orang ketika melihat hewan bernafsu, ya itu sakit, itu kena ke dokter, ame obat. Walida halla nadaruhu wa antafal haddu bihi. Karena bahimah itu tidak bernafsu melihat bahimah,
halal kita tengok kemaluan bahimah, kemaluan binatang, dan kalau ada orang sakit berjima dengan binatang berdosa, tapi tidak di hadus zina, tidak di hadus zina. Ada beberapa orang di Afrika saya tengok di news dengan kambing, dengan walal masu biruusil asobi au bainahuma. Tengok, batal hanya kalau Anda nih seperti ini. Kalau Anda menyentuh dengan telapak tangan dan apa mantobak, semuanya batal. Tapi kalau Anda menyentuh zakat dengan ini, til macam ini, batal tak? Tak batal. Atau buat macam ini, tak batal. Hanya yang batal itu hanya yang macam ini. Nih. Walal masu biru usil asobi. Ada yang nak tanya pasal nawakidul wudu? Ya, macam mana gambaran mamsus ni? Beza mamsus dengan malmus ni. Tak dapat bayar. Apa? Gambar apa ni, surah. Berkata wala yang taqidul mamsus kan. Okey. Jadi macam mana gambaran mamsus ni? Mamsus. Sebab kalau kita kata sentuh kubul kan. Okey. Kalau kita sentuh kubul kita, batal. Batal, okey. Okay. Tapi kalau kita sentuh kubul orang pun, Orang lain, okey. Kalau orang tu lelaki. Iya memang kalau orang itu laki-laki. Nah, ada tak kalah apa? Kalau Anda sentuh kubulnya perempuan, sudah bukan hanya batal lagi, dilempang pula. Dilempang. Wah, ada laki-laki ada sentuh kubulnya. Budak-budak kecil-kecil ada mandi India. Anda walaupun itu anak Anda, dia tak batal. dia tak batal. Anda mandi India, kalau mandi mesti kena sentuh, kemaluan kan batal. Maluan batal. Dan tanya lagi pasal ini. Kalau tak ada, kita break dulu sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.